Di padang yang luas, di tepi sungai Yarmuk pada musim panas tahun 636 Masehi, pasukan yang terlihat tak seberapa namun dengan berbekal iman yang kuat menghadapi pasukan besar yang telah menguasai tanah Levan berabad-abad. Inilah kisah yang akan kita dengar, bagaimana kaum muslim berjumlah kecil tapi teguh mengubah arah sejarah dalam satu pertempuran yang menentukan. Selamat datang dalam cerita Perang Yarmuk. Untuk memahami betapa gentingnya momen ini, kita harus mundur sedikit. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Muslim mulai melebarkan pengaruhnya, bukan sekedar kemenangan fisik, tapi juga penyebaran ajaran, tata pemerintahan, dan perubahan sosial. Imperium Romawi Timur, Bizantium telah lama memerintah di wilayah Syam dan Levan. Selain itu, Romawi juga menanggung beban permasalahan di dua front, melawan Persia dan mengendalikan keragaman suku-suku bangsa di wilayahnya. Sementara itu, kaum muslim di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab dan jenderal seperti Khalid ibnu Walid, juga Abu Ubaidah ibnu Jarrah mulai memasuki wilayah Levan. Musuh mereka Bizantium yang meskipun keunggulan materinya sangat besar, namun Bizantium menghadapi persoalan internal, logistik yang rumit, komando yang terpecah belah, kesetiaan pasukan yang mulai retak. Maka ketika tentara muslim mulai memasuki Suriah dan menekan wilayah Bizantium, medan perang pun terbentuk di lembah Yarmuk, sebuah dataran luas menjelang sungai Yarmuk di perbatasan Suriah, Yordan, dan kawasan Golan. Pasukan muslim tahu bahwa mereka menghadapi kekuatan yang besar. Namun bukan hanya dengan kehebatan senjata, ada semangat, tawakal, dan tekad bahwa apa yang dilakukan adalah dalam jalan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Pada Agustus 636 Masehi, pasukan muslim berkumpul di lembah Yarmuk. Mereka memilih posisi yang strategis di dataran yang memungkinkan mobilitas kavaleri dekat sungai Yarmuk yang membatasi dan sekaligus menjadi jebakan bila lawan terdesak. Sebaliknya, Bizantium membawa pasukan besar. Menurut sumber Muslim klasik, angka yang jauh lebih besar dibandingkan Muslim. Namun logistik mereka berat, kepemimpinan yang tidak sepenuhnya kohesif, dan medan menjadi kurang menguntungkan. Bayangkan, dua kekuatan besar siap bertempur. Di pihak pasukan muslim keberanian, kebersamaan, dan arah yang jelas. Sedangkan di pihak Bizantium memang mempunyai kekuatan yang besar, namun kelelahan perang panjang dan kelemahan moral menjadi sesuatu yang sangat merugikan. Begitu seruan perang dikumandangkan, pertempuran berlangsung selama 6 hari dengan tahap-tahap yang sangat menentukan. Kekuatan pasukan muslim dilengkapi strategi yang dinamis, penggunaan kavaleri ringan, manuver flanking, mengeksploitasi medan yang lebih dikenal. Sementara Bizantium, walau lebih banyak, terhambat oleh logistik, medan, dan koordinasi yang kurang jelas. Saat detik-detik yang sangat menentukan tiba, pasukan muslim memecah flank musuh, menutup jalan mundur, dan menyebabkan kepanikan di barisan musuh. Banyak yang terpaksa lari ke tebing dan sungai dan terbunuh karena tidak dapat melarikan diri. Kemenangan diraih bukan oleh jumlah semata, tetapi oleh keunggulan strategi, kesungguhan, dan juga elemen waktu dan medan yang tepat. Kemenangan di Yarmuk bukan hanya sekedar kemenangan lokal, ia menjadi titik balik besar. Kekuatan Bizantium di Suriah dan Levan hancur atau sangat melemah. Wilayah-wilayah tersebut kemudian masuk dalam cakupan pemerintahan Islam. Dari segi spiritual, pertempuran ini menjadi contoh bahwa Allah menolong hambanya yang teguh sesuai janjinya dalam kitabnya, bahwa siapa yang berjuang di jalan Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 74. Kisah ini juga memberi pelajaran, kemenangan bukan hanya soal superioritas angka, melainkan soal iman, taktik, kebersamaan, dan keberanian menghadapi ketidakpastian.
Di sebuah lembah bernama Yarmouk, angin bertiup membawa teriakan pasukan, langkah kuda, debu perang, dan sebuah kemenangan yang tak hanya untuk satu hari, tapi untuk generasi yang akan datang. Semoga kisah ini memberi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita dapat menjelajahi lebih banyak kisah sejarah yang penuh makna.